Oke guys, masih dari Ubud, Bali. Di sebuah villa yang sangat indah karena memiliki kolam renang infinity yang langsung menghadap ke hutan. Wah, ini villanya asik banget buat liburan. Jadi kalau kamu belum pernah ke Ubud, belum pernah ke Bali, kamu harus cobain. Karena ini villanya asik banget, nyaman banget. Bisa berenang sepuasnya, dan ini ada 4 kamar. Jadi mau ngajak keluarga, mau ngajak teman-teman, mau ngajak rekan-rekan kerja, ini seru banget, asik banget. Nah, tapi yang paling asik adalah ketika liburanmu dibayarin sama passive income, dan ketika lagi liburan sambil happy-happy sama teman-teman nginep di villa, passive income-nya tetap mengalir. Jadi habis happy-happy malamnya, bangun pagi ngelihat handphone, ternyata udah ada passive income yang mengalir masuk ke rekening. Wah, itu makin happy lagi liburannya. Nah, yang menarik adalah ketika banyak orang udah pengen mulai, tapi kemudian bingung mulai dari mana, saya kasih beberapa tips dan beberapa sumber passive income yang bisa dicoba dilakukan oleh pemula. Nah, ada 3 item yang menjadi pemikiran, yang menjadi pertimbangan kalau ingin memilih satu passive income. Yang pertama itu kamu lihat dari modalnya dulu. Kamu mau pakai modal apa tanpa modal? Karena dua-duanya bisa. Pada prinsipnya passive income hanya bisa dihasilkan dari aset. Kamu punya aset, kamu punya passive income. Kamu punya aset, maka kamu akan bisa mendapatkan capital gain dan atau cash flow. Harus punya aset. Nah, aset itu bisa dibeli. Kalau kamu punya modal, kamu beli aset. Kalau kamu nggak punya modal, kamu bisa bikin aset digital. Bikin aset. Jadi sekarang tuh udah nggak zaman lagi nih. Mau punya aset harus punya duit ratusan juta miliaran. Wow, udah nggak zamannya lagi. Jadi dengan modal yang sangat murah, dengan ratusan ribu aja udah bisa punya aset kalau mau beli. Kalau misalnya nggak punya modal atau punya modal tapi maunya yang tanpa modal juga bisa bikin aset. Nah, nanti saya akan bahas. Itu yang pertama yang dipertimbangkan, modal. Yang kedua itu adalah keterampilan. Kamu punya skill atau enggak? Atau skillmu di mana? Passionmu di mana? Apa yang kamu suka dan kamu pelajari? Apa yang kamu suka untuk kamu pelajari? Di mana kalau belajar kan pasti perlu effort. Nah, di mana kamu rela naruh effort? Dan di mana kamu ngerasa, oh ini skillnya cocok buat saya. Itu yang kedua. Nanti saya akan bahas contoh-contoh aset-asetnya apa saja. Yang ketiga, itu adalah waktu dan usaha yang mau kamu taruh untuk membangun asetnya. Loh, katanya passive income, tapi kok ada waktu, ada effort. Nah, makanya balik lagi, yang dimaksud dengan passive income itu adalah ketika kamu kerja sekali, income-nya berkali-kali. Sekali kerja, income-nya terus-menerus. Itulah yang namanya passive income. Jadi passive income itu bukan kayak tidur, bangun-bangun, tiba-tiba out of nowhere, nggak tahu dari mana asal, tiba-tiba dapat duit. Itu namanya salah transfer. Tapi kalau passive income, kamu kerja di awal sekali, income-nya berkali-kali. Bahkan ketika kamu memutuskan untuk nggak mau kerja lagi, income-nya tetap ada. Nah, sejauh mana kamu mau naruh effort buat usaha di depan, itu akan menentukan juga passive income apa yang cocok buat kamu. Oke, sekarang gini, apa aja sumber-sumber passive income yang terkait dengan 3 pemikiran yang tadi saya jelasin. Yang pertama, kamu bisa pertimbangkan untuk berinvestasi di saham atau reksadana. Tapi pilihlah saham-saham ya, kalau kamu suka saham, pilihlah yang menghasilkan dividen, karena ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sahamnya bisa dibeli oleh publik yang udah IPO tapi nggak rajin bagi dividen. Perusahaannya menguntungkan, iya, tapi mereka menggunakan untungnya, menggunakan profitnya atau cuannya itu untuk digulung lagi di perusahaan untuk pengembangan bisnis. Artinya tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. Kalau saya boleh kasih sedikit tips atau insight, biasanya meskipun tidak mesti, biasanya BUMN itu rajin bagi dividen karena pemerintahnya memerlukan penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Salah satu sumbernya adalah dari dividen saham-saham BUMN. Oh, bisa tuh. Skillnya apa yang diperlukan ya? Skill untuk membaca laporan keuangan supaya kamu ngerti saham-saham mana nih yang bagus, saham-saham mana nih yang rajin bagi dividen, saham-saham mana nih yang pengelolaannya sehat dan selain sebagainya. Itu, dan kalau dari sisi waktu sebenarnya nggak terlalu banyak yang kamu spend,
Karena kamu tinggal pilih, misalnya kamu tahu nih, oke, saham contohnya ya, ini contoh, misalnya kamu beli sahamnya Bank BNI, Bank Negara Indonesia, kamu beli sahamnya BBNI, kamu keep aja, simpan aja, lupakan, nanti tiap tahun dapat dividen, dapat dividen. Yang artinya ya effort yang kamu pakai, effort yang kamu taruh adalah ya sebatas membaca laporan keuangan dan beli sahamnya, selesai, lupakan, kayak gitu. Itu yang pertama, saham atau reksadana ya. Reksadana juga kurang lebih sama. Yang penting kamu bisa analisa nih, yang mana reksadana yang cocok buat kamu. Apakah reksadana yang high risk high return atau low risk low return, atau yang middle, yang tengah-tengah, yang medium risk medium income, kayak gitu. Nah, kamu bisa cek sendiri, bisa pelajari sendiri. Nah, lalu kemudian yang kedua, ini memerlukan effort dan waktu yang cukup banyak. Tapi sekalinya mengalir, ini enak banget. Jangka panjang ini benar-benar enak banget sebetulnya. Yaitu menjadi YouTube content creator. Kenapa saya bilang perlu usaha yang cukup banyak? Karena gini, untuk membangun sebuah channel itu memerlukan konten yang cukup banyak. Oke? Memerlukan konten, bikin konten, dan belum tentu konten-kontenmu itu akan langsung ada penontonnya. Karena di beberapa YouTube channel yang saya bikin, yang kontennya juga udah banyak banget, itu bisa jadi tahun pertama, tahun kedua itu view-nya hampir nggak ada view. Tapi mulai tahun ketiga tiba-tiba view-nya naik banget. Algoritmanya bekerja seperti itu. Nah, enaknya di YouTube adalah kamu bisa bikin konten yang banyak. Itu kayak kamu nabur bibit pohon aja, nyebar biji pohon, udah sebar bijinya, ntar tumbuh sendiri. Tapi tumbuhnya kapan hanya waktu yang tahu. Jadi kalau secara skill sebetulnya nggak perlu skill yang banyak, nggak perlu skill menganalisa. Yang penting kamu bikin konten, kamu taruh aja. Kontennya apa aja silakan. Mau tentang kayak saya misalnya, tentang bisnis, tentang passive income, tentang marketing, keuangan, boleh. Atau tentang properti silakan. Atau tentang anak misalnya, tentang parenting boleh. Tentang membahas tentang buku, tentang kucing, apa aja boleh. Bahkan saya pernah ketemu orang bule, orang asing di Bali. Dia tuh kerjaannya apa? Dia tuh pakai ikat yang di badan itu, di mana ditaruh handphone di dadanya. Nanti dia naik motor kemana-mana, dia hidupin tuh. Jadi kayak dia bikin YouTube channel tentang naik motor di Bali keliling, dah gitu aja. Yang nonton videonya ratusan ribu. Dan tuh menghasilkan income-nya banyak tuh, bisa puluhan juta tuh per bulan. Puluhan juta hidup di Bali, wah itu udah enak banget tuh. Udah financial freedom tuh kalau di Bali tuh. Gaya hidupnya udah santai banget. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yang saya juga suka itu adalah menjadi afiliator. Kenapa jadi afiliator? Jadi afiliator tuh income-nya relatif lebih cepat. Terutama afiliator TikTok Shop. Karena TikTok itu kamu akun baru, selama videonya, selama konten-konten yang menarik untuk para penonton, itu kamu bisa FYP tuh. Dan ingat loh, kalau konten, kamu punya akun, kontennya ada keranjang kuning dan FYP, peluang orang belanja makin banyak. Dan di sanalah ladang cuannya enak tuh, ngalir terus. Jadi sekali bikin konten, dia FYP, income-nya ngalir terus. Itu seru banget. Nah, makanya sangat menarik sekali. Dari tiga ini aja, saham atau reksadana, dari konten creator YouTube, dari konten creator TikTok Shop yang kamu sekaligus jadi afiliator, itu income-nya udah asik banget sebetulnya. Tambah bonus satu lagi, yang keempat, yaitu adalah dengan rental properti. Rental properti kamu perlu modal. Saham kamu perlu modal. Bedanya rental properti modalnya banyak, saham modalnya kecil juga bisa. Kalau afiliator dan YouTube channel itu tanpa modal juga bisa. Properti saya kasih tips satu, pilihlah properti-properti yang bisa direntalkan harian. Contohnya apa? Kalau saya suka apartemen, saya suka villa, kayak gini ya, villa. Ini enak nih, direntalin harian, asik banget nih. Lalu kemudian hotel, saya suka tiga ini. Di luar itu ada nggak? Banyak, misalnya mau gudang, mau tanah, apapun, ruko bisa silakan. Tapi kalau ruko biasanya bulanan atau tahunan. Tapi kalau misalnya seperti rumah disewakan harian, itu namanya apa? Itu namanya villa. Jadi satu bangunan disewain semua, itu namanya villa. Itu basicnya rumah hunian. Lalu kemudian hotel. Hotel itu kamarnya banyak, disewain harian per kamar. Kalau kos-kosan, bangunan kamarnya banyak, disewain per kamar tapi bulanan. Kalau saya lebih suka yang harian. Tapi kan harian ribet ngelolanya. Betul, kalau ngelola sendiri. Saya bekerja sama dengan operator yang sangat profesional. Kebetulan perusahaan sendiri juga. Jadi enaknya adalah dikelolain harian dan hasilnya bisa jauh lebih maksimal.
Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kamu bingung mulai dari mana, saya punya satu online course. Di mana online course ini akan membantu kamu. Saya ajarin step by step secara detail sekali. Gimana caranya kamu bisa punya passive income dari nol. Nama online course-nya Jagoan Passive Income, dan kamu bisa ambil online course ini di bawah linknya. Ada di description dan ada di komen dari video ini. Kamu bisa cek. Saya akan ajarin kamu gimana caranya kamu bisa punya passive income pertama yang bisa diduplikasikan hingga passive income bisa melebihi gajimu saat ini, sehingga kamu punya kebebasan apakah mau lanjut bekerja atau kamu mau menikmati financial freedom. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.